Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama Kak Winda di bimbel online nomor 1 di Indonesia. Mana lagi kalau bukan di Ruang Guru. Cuma di Ruang Guru. Oke, untuk pembahasan sore kali ini Kakak akan membahas mengenai jaringan. Nah, seperti pertemuan yang sudah lalu, jaringan itu terbentuk atas sel. Nah, masih ingat nggak ya sel itu apa ya? Oke, baik. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang memiliki fungsi. Nah, susun kumpulan-kumpulan sel yang sama bentuk dan fungsinya itu akan membentuk namanya jaringan. Nah, jaringan tadi akan bekerja sama membentuk suatu sistem organ. Lalu selanjutnya akan membentuk organisme itu sendiri. Baik, untuk kali ini pembahasannya mengenai jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Sama ya, organ manusia juga ada jaringannya, organ hewan juga ada jaringannya. Jadi untuk kali ini kakak akan membahas khusus mengenai tumbuhan. Nah, pertama yaitu jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Disebut meristem karena dia aktif membelah. Sifatnya yaitu berdinding tipis. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel. Ruang antar sel. Sifat yang ketiga, vakuola selnya berukuran kecil-kecil. Dan sel-selnya juga tersusun kecil, berbentuk bulat, lonjong atau poligonal. Nah, selain itu, sifat dari jaringan meristem itu yaitu banyak memiliki sitoplasma. Tentu ya, karena dia tersusun atas banyaknya sel. Nah, yang terakhir yaitu memiliki satu atau lebih nukleus, yaitu inti sel itu sendiri. Nah, itulah pengenalan mengenai jaringan meristem. Selanjutnya, berdasarkan letak dan posisinya, jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama cara terbentuknya, cara terbentuk jaringan meristem, dan letaknya jaringan meristem itu sendiri. Berdasarkan cara terbentuknya jaringan meristem, ada yang disebut jaringan promeristem. Pro, seperti awal katanya, pro adalah awal. Jadi jaringan meristem pada fase promeristem adalah jaringan meristem yang terbentuk di awal pertumbuhan. Ya, misalnya di pucuk, di bagian pucuk akar atau bagian pucuk batang. Nah, selanjutnya adalah meristem primer. Apa itu meristem primer? Meristem primer adalah sel-selnya yang masih aktif membelah yang membentuk pertumbuhan primer berupa pertumbuhan meninggi dan membesar. Itu contoh dari meristem primer. Contohnya itu terdapat pada kambium dan kolagen. Nah, selanjutnya meristem sekunder. Meristem sekunder ini terbentuk dari meristem primer yang masih membelah, masih aktif juga membelah, tetapi dia tetap memiliki sifat-sifat sekunder seperti pembentukan pertumbuhan sekunder, layaknya pembentukan kambium di dalam suatu tumbuhan itu tersendiri. Nah, kita kembali lagi ke pembagian meristem berdasarkan letaknya. Terbagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal. Nah, untuk pembagian meristem berdasarkan letaknya ini, Ibu sudah memiliki suatu model tumbuhan sendiri. Yang ini dimana salah satu tumbuhan lengkap yang terdiri dari akar, batang, daun, dan pucuknya juga. Sebenarnya ada bunganya tumbuhan ini, tetapi pada saat Ibu koleksinya itu bunganya sudah layu karena suhu yang sangat tinggi. Jadi berdasarkan letaknya tadi, meristem apikal ini terletak pada bagian-bagian ujung, bagian-bagian pucuk
Apikal disebut apikal karena itu adalah di bagian pucuk ujung ya. Seperti di sini bagian pucuk batang, bagian pucuk ujung akar. Nah, di sinilah terdapat jaringan meristem yang sangat aktif membelah. Paham ya? Lalu meristem lateral. Lateral dikatakan lateral mengapa? Karena meristem ini terletaknya di samping. Di mana jaringan yang aktif membelah itu terdiri di bagian-bagian samping tumbuhan yang membentuk suatu pertumbuhan primer, layaknya pembentukan kambium tadi ya. Jadi pembentukan meningginya batang itu disebabkan oleh adanya kambium, dan kambium itu tersusun atas jaringan-jaringan meristem lateral tadi. Nah, meristem yang terakhir yaitu meristem interkalar, di mana meristem interkalar itu adalah meristem yang terdapat di antara ruas batang suatu tumbuhan. Jadi pemanjangan suatu ruas batang seperti ini, antara ruas satu dengan ruas lain terjadi perpanjangan sehingga bisa meninggi, itu disebabkan karena adanya meristem interkalar, di mana terdapat sel-sel yang aktif membelah di bagian interkalar atau di bagian antara satu jaringan dengan jaringan lainnya. Cukup ya? Ibu rasa demikian penjelasan mengenai jaringan meristem. Masih banyak lagi penjelasan mengenai jaringan-jaringan pada tumbuhan lainnya seperti jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan pengangkut, dan lainnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.